Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Ratnananggi, mahasiswa Prodi Pendidikan Musik semester 4 kelas M2. Di sini saya akan menjelaskan isi ringkasan dari buku Dunia Sophie. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu lapis pertama atau realitas Sophie. Sophie Amundsen, seorang gadis Norwegia, tiba-tiba menerima surat misterius berisi pertanyaan, "Siapakah dirimu dan dari mana dunia berasal?" Surat ini dikirimkan oleh Albert Knopf, seorang filsuf misterius yang kemudian menjadi gurunya secara langsung. Yang kedua, lapis 2, yaitu plot twist besar. Di dalamnya ini berisikan di tengah kursus filsafatnya, Sophie sering menemukan kartu ucapan ulang tahun ditujukan kepada gadis lain bernama Hirde Moller Knecht dari ayahnya Albert Knecht, seorang anggota pasukan PBB. Terus yang ketiga ada puncak konflik. Alberto dan Sophie akhirnya menyadari bahwa mereka adalah karakter dari dunia fiksi di dalam buku yang sedang ditulis oleh Albert Knecht yang sebagai hadiah ulang tahun untuk anaknya yang ke-5 tahun untuk si Hilde tadi. Yang keempat adalah akhir dari ceritanya, yaitu Albert dan Sophie menggunakan pengetahuan filsafat untuk melarikan diri dan dari pikiran Albert Knecht tepat ketika buku itu selesai. Mereka berhasil menembus ke dunia nyata sebagai roh atau makhluk transparan yang bisa mengamati Hilde dan ayahnya tanpa terlihat. Yang berikut adalah filsuf alam. Masyarakat kuno awalnya menjelaskan dunia lewat mitos Thor atau Zeus. Filsuf alam pertama seperti Thales menyebut segalanya itu dari air, dan Anaximenes dari udara, dan Demokritus menemukan konsep atom kuno, mulai mencari penjelasan logis tanpa melibatkan dewa. Yang kedua adalah 3 raksasa Athena di zaman klasik. Yang pertama adalah Socrates, menggunakan metode tanya jawab atau ironi Socrates untuk memancing orang menyadari apa yang sebenarnya tidak mereka ketahui. Ia dihukum mati karena menolak tunduk pada dogma. Yang kedua adalah Plato. Plato ini adalah murid dari Socrates yang mencetus dunia ide. Menurutnya, segala yang ada di dunia fisik ini hanyalah bayangan tidak sempurna dari cetakan abadi di dunia ide. Yang berikut adalah Aristoteles. Jadi Aristoteles ini adalah seorang murid dari Plato. Murid Plato yang mengkritik gurunya ialah ilmuwan pertama yang mengklarifikasikan alam dan menyebutnya bahwa ide itu adalah di dalam benda itu sendiri, bukan dari dunia lain. Yang ketiga, pertengahan abad dan Renaissance. Abad pertengahan atau filsafat menyatu dengan teologi Kristen. Santo Agustinus mengadopsi pemikiran Plato ke dalam ajaran agama Kristen, sementara Santo Thomas Aquinas menyatukan filsafat Aristoteles dengan teologi. Yang berikut adalah Renaissance, zaman kelahiran kembali di mana manusia filsafat, perhatian atau humanisme, sains mulai berkembang pesat berkat Kopernikus dan Galileo. Yang keempat adalah rasionisme dan empirisme atau yang disebut zaman barok. Rasionisme yaitu dipelopori oleh
Reno Descartes dengan kalimat terkenalnya yaitu cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Mereka percaya akal adalah sumber pengetahuan sejati. Yang kedua adalah empirisme atau tokohnya seperti John Locke dan David Hume yang percaya bahwa pemikiran manusia awalnya adalah kertas kosong atau tabula rasa dan pengetahuan hanya didapat melalui pengalaman indera. Yang kelima adalah pencerahan dan romantisisme. Yang pertama ada Immanuel Kant menjembatani rasis dan nihilisme dan empirisme. Kant berpendapat bahwa persepsi kita tentang dunia dibentuk oleh cara kerja otak kita sendiri dan ruang dan waktu adalah kacamata bawaan kita. Yang berikut adalah Hegel menyebutnya bahwa kebenaran itu dinamis dan berkembang melalui proses dialektika, tesis, antitesis, dan sintesis. Yang keenam adalah zaman modern. Di zaman modern ini yang pertama adalah Kierkegaard, pelopor eksistensialisme yang menekankan pentingnya pilihan hidup individu yang subjektif. Yang kedua Karl Marx melihat sejarah dari sudut pandang ekonomi dan materi, yaitu materialisme atau dialektis, serta perjuangan kelas. Yang berikut adalah Charles Darwin mengundang dunia dengan teori evolusi dan seleksi alam. Yang berikut adalah Sigmund Freud menjelaskan bahwa tindakan manusia banyak dikendalikan oleh alam bawah sadar. Yang berikut adalah Jean-Paul Sartre, yaitu eksistensialisme modern yang menyatakan bahwa manusia dikutuk untuk bebas dan bertanggung jawab penuh atas makna sendiri karena eksistensi mendahului esensi. Sekian dan terima kasih.